Sejahtera bagi kita semua, sejahteralah hati dan pikiran kita oleh kasih karunia Allah pada hari ini. Dalam renungan pagi kita santapan harian Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Rabu tanggal 21 Mei 2025. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa kepada Tuhan. Puji dan syukur kami letakkan di hadapan Tuhan pada pagi ini atas rahmat Tuhan yang boleh kami nikmati pagi ini, dan kami sudah menyediakan waktu yang Tuhan karuniakan untuk mendengar firman Tuhan yang menuntun kami pada hidup yang penuh dalam kebenaran dan keadilan dan penuh kasih. Bersabdalah kepada kami Tuhan dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus, urapi hati dan pikiran kami. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur pagi ini Tuhan telah berkenan kepada kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28 di bawah sorotan tema hukum kasih. Karena itu saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan pagi ini bagi kita. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita hukum kasih. Hukum mengantar kita kepada kebenaran dan keadilan. Ini yang kita mau lihat. Apalagi dikatakan hukum kasih. Kalau dikatakan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ini adalah hukum yang utama dan pertama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, serta mengasihi sama seperti diri sendiri. Perintah-perintah ini adalah pondasi utama dari hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi, dan mengamalkannya dengan kunci untuk memperoleh hidup yang kekal. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dengan menanyakan apa yang tertulis dalam hukum. Ahli Taurat kemudian menjawab bahwa perintah-perintah utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yesus mengkonfirmasi bahwa dengan mengasihi Tuhan dan sesama, ahli Taurat telah menjawab dengan benar dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan bertanya, siapa sesama itu?
Sesama dalam konteks ini tidak dibatasi oleh ikatan apapun, termasuk musuh, dan setiap orang harus mengasihi sama seperti dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hukum kasih berdampak pada keharmonisan hubungan dengan siapa saja, sehingga dapat menjaga keutuhan dan persekutuan di dalam kehidupan. Hukum kasih menciptakan keutuhan dan mengasihi, tidak dibatasi oleh identitas apapun yang sering melekat dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, satu hal yang kadang kita anggap biasa itu juga bisa mengakibatkan pada kesalahpahaman kita tentang sesuatu itu. Sama halnya dengan ahli Taurat. Kita juga sering kali membatasi hukum kasih itu hanya pada sesama kita, orang yang kita kenal, seagama dengan kita. Sedangkan orang asing yang membutuhkan pertolongan dari kita, kadang kita enggan memberikannya. Hukum kasih yang diberikan Yesus itu tidak memandang muka, suku, bangsa, dan agama. Hukum kasih itu berlaku bagi semua orang. Kita adalah pewaris dari hukum kasih itu. Tuhan Yesus telah mengaruniakannya. Sudah sepatutnya lah kita melakukan kepada setiap ciptaan Tuhan, bukan malah seperti ahli Taurat yang menyombongkan diri atas kepandaiannya tentang hukum Taurat. Hukum kasih itu berlaku imamat dan mengasihi seluruh ciptaan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya hari ini kita dituntun oleh Roh Kudus untuk memberlakukan kasih itu yang sesungguhnya dalam hidup kita, sehingga damai sejahtera Allah meliputi kita hari ini dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapa yang penuh kasih dan mengajarkan kasih itu kepada kami hari ini dan seterusnya. Biarlah Roh Kudus nuntun kami untuk memberlakukan hukum kasih yang sesungguhnya sebagai sentral dari kehidupan kami kepada sesama, terutama kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam keterbatasan kami dan ampuni kami, sehingga apa yang kami dengar pada pagi ini menerangi perjalanan hidup hari ini, menuntun kepada hidup yang sesungguhnya. Berkati yang sakit, berkati yang lalai, berkati yang juga setia kepada Tuhan, sehingga kami boleh hidup bersama berdampingan dalam kebenaran Allah saja. Biarlah berkat Tuhan melimpah hari ini ketika kami meraih berkat itu. Ampuni segala dosa kami dalam Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.